Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari Kitabul Kabair, dan sekarang Al-Kabiratul Hadiyata wa Thalathun, dosa besar dalam urutan kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, itu yang nomor 31, Adamut tanazzuhi minal bauli wa huwa syi'arun nasara. Tidak bersuci dari buang air kecil, tidak bersuci dari buang air kecil. Dan dulu dikenal itu kebiasaan orang Nasoro, orang beragama terus tidak punya pemahaman bersuci dari buang air kecil. Nah, itu dikenal kebiasaan orang Nasoro. Itu yang dimaksud dengan ungkapan Imam Nawawi, Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa huwa syi'aru an-nasar. Adapun yang berkaitan dengan masalah buang air kecil, itu gampangannya manusia tidak bisa mengetahui dengan akalnya. Karena itu aturan akal manusia mulai dari awal sampai sekarang itu tidak ada yang membuat aturan yang berkaitan dengan buang air kecil. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat menyebar karena untuk mengajarkan agama Islam. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi asalnya adalah orang Persia. Orang Persia, orang daerah Iran dan sekitarnya, dan agama dasarnya adalah Majusi. Nah, dan dikenal dan di sana mengetahui, atau ada orang Yahudi yang mengetahui bahwa Salman mengajarkan agama Islam, akhirnya mengatakan kepadanya, "Wahai Salman," gitu, katanya, "Nabimu mengajarkan segala hal sampai masalah WC, sampai masalah kamar kecil," gitu ya. Qala na'am. Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan, iya, mengajarkan bahwa kalau masuk mendahulukan kaki kiri, kalau keluar kaki kanan, tidak boleh buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, gitu. Apabila masuk berdoa, gitu. Dan diwajibkan bersuci setelah buang air, gitu. Dan masih banyak hal. Nah, sampai akhirnya terheran orang Yahudi ini kalau masalah yang
dianggapnya remeh dan kecil itu diajarkan dengan sedemikian detailnya, padahal orang Yahudi itu mengenal Nabi dan Rasulnya, tapi agama mereka sudah berubah. Nah, Nabi itu bukan urusan yang rendah-rendah seperti ini, tapi kalau yang paling atau yang dianggap kecil dan remeh diajarkan sedemikian detailnya, apalagi masalah yang penting yang besar. Karena Nabi itu adalah pilihan Allah SWT dari atas langit. Lah itu yang berkaitan dengan masalah agama Islam dan bab-bab yang semisal dengan ini. Itu. Adapun di zaman sekarang orang-orang yang maju pikirannya dan akhirnya mereka tempat buang air kecilnya sangat bersih segala macam gitu ya. Nah itu bukan karena agama, tapi karena mengetahui semakin maju perkembangan bersih itu semakin baik. Nah tapi tidak berkaitan dengan najis. Karena itu kalau ada najisnya, terus najisnya sudah atau bersih, tidak ada bau, tidak ada kotor, itu mereka tidak peduli. Karena itu anjing misalnya ya, kalau di anggapan mereka nggak ada kotorannya, nggak ada gitu, maka itu dianggapnya adalah sesuatu yang bersih, yang baik. Nah, padahal itu diantara hewan yang disebutkan oleh Allah yang umat Islam kalau tidak ada tatanan khusus di dalam Islam itu termasuk hewan yang hendaknya dijauhkan. Ada anjing yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, dan ada hadis bahwa anjing jangan ditaruh di rumah. Nah, kenapa begitu? Karena nanti malaikat rahmat tidak masuk. Nah, itu menunjukkan bahwa orang umat Islam itu hendaknya umat Islam itu diperintah untuk menjauhi anjing. Adapun al-kalbul mu'allam, anjing yang asli artinya adalah terdidik. Beda terdidik dengan terlatih. Oh, anjing itu anjing terlatih. Kalau terlatih dengan terdidik itu beda. Kalau terlatih itu dia dilatih, misalnya dilatih bisa istilahnya apa ya? Jadi lari di dalam lubang yang di situ dibakar, akhirnya bisa terlatih bisa jalan di atas tali. Nah, itu terlatih. Adapun terdidik itu punya pemahaman. Terdidik itu punya pemahaman, dan anjing itu bisa dididik sehingga punya pemahaman. Dan sekarang anjing-anjingnya polisi yang diperintah untuk mencari narkoba misalnya gitu ya, itu aslinya di dalam Islam itu anjing yang terdidik. Beda dengan anjing yang terlatih, sekedar terlatih begini. Oh, dia itu terlatih untuk jalan di tambang tampar ya. No, akhirnya dari rumah yang satu bisa pindah ke rumah yang lain melewati tambang. Itu bukan terdidik, itu terlatih. Adapun terdidik itu punya pemahaman, diperintah berburu dan tidak boleh dimakan. Dia paham, dapat buruannya tidak dimakan, tidak dimakan, terus dibawa ke tuannya. Bahkan kalau bisa tidak sampai mati, maka anjing itu akan membawa buruannya ke tuannya dalam keadaan hidup. Tapi kalau buruannya itu tidak bisa, kalau tidak mati, nah maka di dalam Islam kalau waktu ngelepas tadi itu tidak lupa membaca bismillah dan tidak ada yang dimakan sedikit pun, nah maka itu tetap halal untuk tuannya. Nah itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah itu intinya bahwa anjing itu termasuk hewan yang hendaknya dijauhi kecuali al-kalbul mu'allam, anjing yang terdidik. Dan apabila bejana kalian dijilat anjing, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah, dan di dalam hadis yang lain itu wa'afirus tsaminata bid-turab, dan yang ke-8 gosoklah dengan tanah, berarti 8 kali, 7 kali dengan air dan digosok dengan tanah gitu. Yang terakhir, dan di dalam hadis yang lain ihdahunna bid-turab, salah satunya dengan tanah. Itu menunjukkan bahwa anjing itu bukan hewan yang baik. Nah, tadi kaitannya dengan bab kita. Sekarang orang kafir, orang kaya itu
rumahnya, toiletnya bersih, umat Islam secara umum kalah, ya tapi itu tidak ada kaitannya dengan agama gitu, dan mereka tidak paham bahwa ada sesuatu yang najis apa enggak gitu. Nah, dalam bab kita ini at-tanazzuh gitu, mensucikan diri. Nah, mensucikan diri gitu. Mensucikan diri. Terus babnya adamut tanazzuhi minal baul, termasuk dosa besar tidak mensucikan diri dari buang air kecil. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, surat Al-Muddathir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah dari najis. Bajumu maka sucikanlah. Sucikanlah dari apa? Sucikanlah dari najis. Dan ayat ini ayat yang kedua yang Allah turunkan. Rasulullah SAW mendapatkan ayat pertama itu menunjukkan bahwa dia adalah nabi. Menunjukkan bahwa dia adalah nabi. Semua yang mendapatkan wahyu dari Allah, dia itu adalah nabi, dan dia belum diutus jadi rasul. Di ayat yang pertama yaitu Iqra sampai 5 ayat waktu mendapatkan di Gua Hira. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Muddathir 1 sampai 5, dan ayat yang kedua itu sekaligus pengangkatan Rasulullah SAW menjadi rasul, pengangkatan Muhammad SAW menjadi rasul. Dan ayat pertama di dalam kerasulan wa thiyabaka fatahhir, maksudnya ayat pertama itu ayat yang pertama kali Allah turunkan, 5 ayat totalnya itu. Nah, pertama kali itu sebagai Rasul Allah SWT, berstatus sebagai Rasul Allah SWT, dan kerasulannya itu ditandai dengan diturunkan ayat pertama yang diperintahkan untuk berdakwah, dan rangkaian dari 5 ayat itu salah satunya adalah perintah untuk mensucikan pakaiannya. Wa thiyabaka fatahhir, itu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, dan berilah peringatan. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jiwa mukmin, dan tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah untuk membersihkan diri dari najis. Karena itu wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan kejelekan, kemaksiatan maka jauhilah. Kejauhilah ini. Dan itu adalah kotoran jiwa. Jauhi kejelekan, tazkiyatun nafs. Sudah kadung kotor, sucikan. Belum kotor jiwamu, jangan sampai terjerumus. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah menciptakan jiwa manusia sempurna, dan Rasulullah SAW menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah beri pemahaman jiwa itu, ini kejelekan-kejelekan, itu ketakwaan-ketakwaan. Jelek itu mengotori, takwa itu membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Nah, itu warrujza fahjur, dan terhadap kejelekan, kemaksiatan dan dosa maka jauhilah. Itu wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi dalam rangka untuk mendapatkan yang lebih banyak, maksudnya minta imbalan kepada makhluk yang lebih banyak. Adapun berharap kepada Allah itu dibenarkan. Gitu. Wala tamnun, janganlah kamu memberi tastakthir, nah, tapi dengan minta yang lebih banyak. Nah, itu, dan itu menunjukkan kejelekan akhlaknya, gitu, baik kepada itu menunjukkan akhlaknya kepada yang lain, menunjukkan jeleknya akhlaknya kepada yang lain. Kenapa? Dia tidak model orang yang dermawan,
tidak model orang yang memberi, bahkan menjadi orang yang bakhil, tidak mau memberi, tapi dia mungkin mau memberi tapi jika mendapatkan yang lebih. Nah itu kembali ke bab kita itu, bahwa Allah SWT menurunkan ayatnya wathiyabaka fatahhir, dan yang paling gampang orang itu kalau tidak perhatian itu adalah kena najis kencing. Kenapa? Karena kalau orang itu buang air besar itu sudah langsung punya fitrah, dia harus membersihkan dirinya ya. Yang penting dirinya bersih, sudah tidak kelihatan dan sudah tidak bau. Tapi kalau dari kencing ya, nah kencing sudah selesai, sudah tidak, kalau tidak karena agama, tidak punya pikiran itu bahwa dia harus membersihkan dirinya. Bahkan yang lebih pokok di dalam Islam itu bukan bersihnya, tapi itu adalah najis yang harus disucikan. Nah karena itu Imam Nawawi Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat ayat wathiyabaka fatahhir. Kenapa babnya itu tidak bersuci kok wathiyabaka fatahhir? Karena orang kalau habis buang air kecil terus tidak berpegang teguh dengan agama yang Allah ajarkan ini, maka nanti terbawa seperti peradaban umumnya orang, setelah buang air kecil dah dianggap selesai, terus tidak pakai bersuci, langsung pakaiannya dirapikan kembali, dan itu adalah najis. Enggak ada kotornya kok, kotor dengan najis beda, kotor dengan najis itu beda gitu. Nah itu najis itu adalah sifat yang tidak ada bendanya, adapun kotor itu mensifati benda itu tidak bersih, lawannya adalah kotor. Kembali ya, bahwa termasuk dosa besar adalah tidak bersuci setelah buang air kecil, dan dalilnya adalah masuk di dalam makna dari ayat Allah SWT wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, wa marra bi qabri ini, yang ketika itu para sahabat sedang berjalan bersama Rasulullah SAW melewati dua kuburan gitu. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, muttafaqun alaih. Innahuma yu'adzabani, dua penghuni kubur itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya diazab bukan karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bauli, adapun salah satu dari dua kuburan itu sebab diazabnya adalah tidak bersuci dari buang air, tidak bersuci dari buang air kecil, seni itu. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun kuburan yang satunya sedang diazab, sebabnya adalah karena biasa kesana kemari itu mengadu domba. Mengadu domba itu namimah itu berkata kepada orang kata-kata yang menjadikan kalau orang itu tidak menjaga dirinya, menjadikan orang yang dikatain itu benci dengan orang lain. Nah itu bedanya namimah dengan riba. Bentuknya bisa sama ya, amalannya bisa sama, tapi kalau riba itu menceritakan jeleknya orang lain, tapi kalau namimah itu mengucapkan ucapan yang menjadikan yang diomongin ini tidak senang dengan orang lain. Nah itu, yang diomongin itu benar apa enggak, tidak dibahas benar apa enggak. Dua-duanya tidak dibahas benar apa enggak. Misalnya begini, fulan diceritakan kepada si B, fulan itu berbuat begini, akhlaknya begini, gitu, orangnya begini, fisiknya begini, itu semua kejelekan.
Benar apa enggak? Benar. Misalnya begini, fulan itu Masya Allah kakunya itu loh luar biasa, hanya kesebut sedikit itu aja. Nah, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang lemah lembut tapi orang yang kaku, bukan orang yang lapang dada tapi orang yang kaku. Udah gitu Masya Allah petita-petiti sombongnya, ceritakan sombongnya. Udah gitu terus gitu. Nah itu, dan kenyataannya seperti itu. Meskipun kenyataannya seperti itu gitu, maka sesungguhnya kamu menceritakan jeleknya orang lain itu adalah riba. Nah, lah kalau namimah itu ngomong bisa jadi ngomong jeleknya dan bisa jadi beneran. Misalnya B itu fulan itu ngomong begini bener tak? Akhirnya si B kurang ajar dia itu. Nah gitu, akhirnya benci. Padahal yang diceritakan itu benar. Meskipun benar, sesungguhnya ceritamu itu membuat yang kamu ceritai benci kepada orang lain. Nah itu bedanya riba sama namimah. Betul apa enggak yang dia ceritakan? Maksudnya sesuai. Betul di sini bukan benar dan salah. Maksudnya dalam pandangan Islam yang benar dapat pahala, salah dapat, bukan itu. Tapi maksudnya jujur apa enggak? Yang ia ceritakan itu betul-betul nyata apa enggak? Itu tidak dibahas. Yang penting kalau ada orang yang punya sifat jelek, jangan ceritakan kepada orang lain kecuali ada perintah. Gitu. Kalau ada orang jelek jangan ceritakan. Yang kedua, meskipun orang itu berkata jelek kepada si B, kamu jangan menceritakan kepada si B yang menjadikan si B benci kepada fulan. Kenapa? Ceritamu itu namanya adalah namimah dan dua-duanya itu dosa besar. Nah itu ini. Kemudian kaitannya dengan bab kita, hadis ini yang dibahas dua, yaitu tidak bersuci dari buang air menjadi sebab diazab di kubur, dan yang kedua karena namimah. Karena namimah menimbulkan permusuhan di dalam jiwa kepada orang lain. Nah, adapun adu domba itu maksudnya apa? Ngomong kepada A akhirnya menimbulkan kebencian kepada si B, terus ngomong kepada si B akhirnya benci kepada A sehingga akhirnya berantem. Tidak harus A sama B timbal balik seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ngomong kepada A akhirnya A benci pada B, ngomong pada B akhirnya B benci kepada C, ngomong kepada C akhirnya benci kepada D, itu juga namimah. Itu juga namimah itu. Nah, jadi beda dengan cerita adu domba akhirnya A berantem atau bermusuhan sama B. Tidak harus seperti itu. Semua ucapan yang menjadikan yang diceritain, yang diomongin itu benci kepada orang lain, itu adalah namimah. Nah itu bedanya riba sama namimah. Dan namimah itu juga dosa besar, tapi bab kita di sini adalah yang berkaitan dengan tidak bersuci dari buang air, diazab di kuburnya. Dan bahkan itu secara umum, kenapa orang itu diazab di kuburnya? Yang paling banyak adalah disebabkan karena tidak bersuci dari buang air. Di kubur diazab, sebab diazab di kubur yang paling banyak adalah karena tidak bersuci dari buang air. Hadis yang bawahnya. Tapi sebelum itu, walakinna aktsarat turuqil lati fis sahihain, akan tetapi hadis yang lebih banyak juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lihadzal hadis fakana la yastatiru min bauli, sebab diazabnya ahli kubur yang dua diceritakan tadi, yang satu itu lafaz yang paling banyak itu bukan tidak bersuci dari buang air, tapi tidak bertabir tatkala buang air kecil. Nah, karena itu harus hati-hati itu. Yang betul yang mana? Dua-duanya sahih, maka dua-duanya dipakai. Di dalam Islam seperti itu. Kalau dua-duanya sahih, maka dua-duanya adalah benar. Tidak bersuci dari buang air juga menjadi sebab
azab kubur tidak bertabir, bersuci tapi tidak bertabir tatkala buang air, maka juga menjadi sebab azab kubur. Saya bersyukur sekali pertama kali masuk masjid ini gitu, tidak ada tempat buang air kecil yang hanya setengah tabirnya gitu ya, kan banyak kan, sampai masjid pun banyak loh, masjid terus tempat buang air kecilnya seandainya 2 orang berdiri, yang satu bisa melihat kepada yang lain. Loh, Islam mengajarkan seperti ini, terus bagaimana gitu. Nah, loh, maksudnya tidak pakai tutup itu maksudnya ya supaya tidak melihat alatnya. Loh, enggak, kalau supaya tidak melihat alatnya gitu aja, berarti kalau jalan-jalan hanya pakai celana dalam enggak apa-apa gitu, kan alatnya enggak kelihatan gitu. Enggak, maksudnya adalah seluruh anggota badannya ketika buang air kecil tidak boleh kelihatan yang lain. Nah, jadi itu. Jadi masjid yang tempat buang air kecilnya masih setengah gitu ya, tabirnya itu masih setengah, itu kesalahan di dalam agama, menunjukkan bahwa yang ngurusi masjid itu harus lebih banyak ngaji gitu ya. Nah, itu 6. Jadi hadis yang lebih banyak itu bukan tidak bersuci dari buang air, tapi tidak bertabir. Kenapa? Karena gitu, lebih mudah terjerumus tidak bertabir dibandingkan tidak bersuci bagi orang Islam. Dan tidak bertabir itu juga tidak boleh gitu, kecuali apabila ada sebab yang dibenarkan. Nah, itu semuanya di dalam agama ada pengecualian. Babi itu haram kecuali darurat, ada pengecualiannya ya. Nah, berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Orang sholat wajib dengan duduk batal, harus mengulang sholatnya, kecuali apabila tidak bisa berdiri. Nah, pengecualian itu ada semua. Nah, bertabir dari buang air itu juga suatu kewajiban, bersuci dari buang air kecil itu juga suatu kewajiban gitu. Lalu hadis satu lagi, dan hadisnya cuman itu ya, wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, tanazzahu minal baul, bersucilah dari buang air kecil. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena secara umum azab kubur itu disebabkan karena tidak bersuci dari buang air kecil. Nah, itu ya. Dan ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan ini, menunjukkan bahwa buang air kecil tidak bersuci itu dosa besar, buang air kecil tidak bertabir itu dosa besar. Kenapa? Karena dijelaskan azabnya di dalam kehidupan setelah kematian dari dunia. Jadi salah satu kaidah dosa-dosa besar adalah apabila disebutkan azabnya nanti di hari kiamat, dan pembahasan hari kiamat itu dimulai dari alam kubur. Nah, karena itu ini adalah dosa besar. Nah, dan Imam Az-Zahabi memasukkannya dan tidak di bagian akhir, bahkan masih di tengah. Salah satu dari dosa besar nomor 31 adalah tidak bersuci dari buang air kecil. Nah, ini lalu makna fa inna ammata adzabil qabri minhu, sesungguhnya umumnya azab kubur disebabkan karena tidak bersuci dari buang air, tidak bersuci dari buang air kecil. Makna hadis ini dan makna hadis-hadis lain yang semisal dengan ini, itu artinya tidak seperti umumnya orang yang mengira arti teksnya itu seperti pemahaman dia tanpa pemahaman yang benar. Apa maksudnya? Misalnya begini, jumlah orang yang diazab di kubur itu misalnya 100.
Ya kalau umat manusia ini 100 miliar atau 100 juta, ya berarti 100 juta atau 100 miliar. Maksudnya total dari Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat. Misalnya totalnya 100 miliar, berarti dari sekian banyak itu yang paling banyak diazab di kubur itu sebabnya adalah karena buang air kecil. Enggak, bukan itu maknanya. Maknanya bukan itu. Orang kafir dikubur diazab apa enggak? Diazab. Apa sebabnya? Karena tidak bersuci dari buang air kecil. Banyak sebab yang lebih besar daripada itu. Bahkan kekufurannya itu, meskipun kamu buang air kecil, setelah itu bersuci, kamu tetap akan maksudnya istinja, gitu, membersihkan diri, kamu tetap akan diazab dengan azab yang pedih karena kamu kafir. Nah itu. Lah terus apa maksudnya hadis ini dan hadis yang semisal dengan ini? Maksudnya adalah orang Islam, orang yang beragama dengan agama Allah. Itu berarti Tuhannya Allah, menyembah kepada Allah. Kewajiban-kewajiban besar dilaksanakan, sholat, puasa, Ramadan puasa. Lo nggak puasa gimana orang Islam kok? Gampangnya begitu. Ramadan puasa, wajib zakat, keluarkan zakat. Nah, lah orang kayak gitu kok masih diazab di kuburnya? Nah, orang Islam yang menjaga amalan-amalan pokok gitu yang masih diazab di kuburnya, itu sebabnya adalah karena tidak bersuci dari buang air kecil atau karena tidak bertabir dari buang air kecil. Umumnya adalah itu. Kenapa? Itu diremehkan. Itu diremehkan. Kalau orang itu tidak betul-betul perhatian, remehkan. Lah, jangankan orang yang jauh dari urusan dakwah dan urusan kemasjidan, yang masjid saja, tadi kita ceritakan masjid saja, banyak yang menyiapkan tempat buang air kecil tidak bertabir satu dengan yang lain. Nah itu, apalagi yang jauh dari urusan masjid, bandara, terminal, itu. Kalau lebih dari satu, hampir semuanya kayak gitu. Hampir semua kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Tidak bertabir dari buang air kecil. Nah, yang dibahas bukan itu dosa yang lebih besar daripada orang kafir, tidak karena buang air kecilnya, tapi itu adalah menambah beratnya. Tapi sebab pokoknya justru masalah kekafirannya. Nah jadi itu. Nah dan diperhatikan ya, termasuk dosa yang betul-betul menjerumuskan bagi orang Islam itu adalah dosa yang akhirnya tidak dianggap dosa. Diperhatikan ya, dosa yang paling berat, yang menjadikan paling pokok urusan dosanya bagi orang Islam, yang paling berat ya pokoknya disifati yang paling gitu, dan semuanya adalah jelek. Itu adalah dosa yang pelakunya tidak menganggap bahwa itu adalah dosa. Nah, itu hati-hati itu ya. Nah, coba sekarang berzina. Siapa orang Islam yang tidak punya hati berzina itu dosa? Semua orang Islam berkeyakinan bahwa zina itu dosa, meskipun terjerumus. Karena itu dosa besar yang sangat keji, tapi ternyata bukan itu yang paling pokok yang menjadikan umumnya orang Islam diazab. Bukan itu. Itu dosa yang paling keji, yang termasuk yang paling keji, yang paling hina, tapi ternyata umumnya orang Islam diazab bukan karena itu. Kenapa? Karena jiwanya masih sangat kuat sebagai seorang Islam bahwa itu adalah dosa. Dan kenyataannya dalam kehidupan seperti itu. Kalau sampai dia zina pun ketakutan. Paling tidak takut ketahuan orang lain, takut ketahuan, itu jiwa orang Islam. Tapi kalau dosa terus biasa, wah itu luar biasa. Dan yang paling utama itu adalah apa? Yang paling utama, maksudnya bukan keutamaan, tapi yang paling
nyata itu apa? Adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Loh, lebih jelek mana? Kafir dengan bid'ah. Loh, lebih jelek mana? Syirik dengan bid'ah. Dan Rasulullah tatkala ditanya, dosa apa yang paling besar? Syirik. Lah kenapa di sini kok sejelek-jelek perkara bid'ah? Nah, babnya itu bukan bab yang di luar Islam. Babnya bukan bab yang membatalkan Islam. Orang Islam itu kejelekan yang paling jelek baginya itu adalah bid'ah. Lalu ketika dibahas oleh ulama, kenapa? Karena pelakunya itu punya yang dibahas pokoknya ya, punya pemahaman tetapi dianggap bahwa itu tidak dosa. Diperhatikan bagaimana pemahamannya. Ini diada-adakan di dalam agama. Iya, tapi kan baik. Padahal Rasulullah mengatakan yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah tersesat. Tapi dia mengatakan, loh, meskipun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, kan baik. Lah gitu. Terus akhirnya dilakukan dan tidak merasa dosa. Dan hadis Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang di dalam masalah tidak merasa dosa, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku gampang untuk mendapat ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang mujahir. Apa mujahir itu? Rasulullah menjelaskan, berbuat dosa di malam hari ditutupi oleh Allah. Tidak ada yang tahu ternyata paginya atau ternyata harinya, maksudnya besoknya gitu. Itu bercerita kepada yang lain, tadi malam saya begini, tadi malam saya begini, maksudnya menceritakan dosanya. Nah, dan itu hukumnya sama dengan melakukan dosa dengan terang-terangan. Melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan masuk di dalam bab besarnya adalah melakukan dosa dengan terang-terangan karena tidak merasa itu adalah dosa. Nah, itu kaitannya. Lah terus kaitannya dengan bab kita sekarang, kencing tidak bertabir tidak merasa dosa, kencing tidak bersuci tidak merasa dosa. Loh, saya di desa sebelum ketika masih SD itu, orang desa alhamdulillah agamanya untuk ukuran desa termasuk sangat bagus gitu ya. Nah, dan orang desa itu punya pemahaman mau sholat itu harus pakai sucen. Bahasa Jawanya sucen itu sucian gitu. Apa maksudnya? Harus ganti pakaian yang suci. Loh, yang dipakai itu ini nggak jelas. Jadi kayak gitu. Dipakai ke sawah, dipakai kerja, dipakai dapur. Nah, jadi mau sholat itu harus nyiramkan badannya, terus paling enggak itu terus baru wudhu terus gitu. Kalau itu gampangnya itu jadi suatu keharusan di dalam segala keadaan, itu namanya takalluf, namanya gitu, memberat-beratkan diri di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberatkan agamanya kecuali dia sendiri yang akan keberatan. Tidak harus kayak gitu, langsung saja wudhu. Yang penting jangan yang penting tidak ada najisnya. Kamu berpemahaman tidak ada najisnya. Nah itu. Adapun kencing tidak bersuci, itu otomatis kamu berpakaian yang di dalam Islam orang habis kencing nggak pakai bersuci langsung pakaiannya dikembalikan. Nah itu difahami bahwa bisa jadi ada tetesan yang kena, bahkan secara umum gitu. Nah, adapun kalau kayak gitu, maka itu dijadikan biasa, terus nanti waktunya mau sholat ganti sucen, itu kamu juga salah, dan kamu juga akhirnya menjadi orang yang keberatan di dalam beragama. Nah, kenapa akhirnya punya peradaban setiap mau sholat ganti itu? Dan akhirnya tukang di desa. Waktu saya kecil ya, tukang di desa, petani di desa itu hampir nggak sholat di sawah, hampir nggak sholat di waktunya. Kenapa? Karena harus sucen tadi itu.
Nah jadi kayak gitu memberatkan diri. Loh Pak, ayo sholat. Wah saya kalau sholat itu harus ganti yang suci dulu Pak. Loh itu, ini kan nggak jelas. Nah akhirnya pemahamannya kayak gitu. Nah itu, dan saya pernah ikut proyek membuat waduk itu ya. Nah terus orang-orang, loh kita sholat dulu lah enak gitu. Oh nggak banyak yang sholat. Loh kan ini belum ganti sujan Pak. Bahasanya gitu. Nah itu, jadi tidak boleh tidak buang air, tidak boleh tidak bersuci setelah buang air, dan di dalam beragama jangan terlalu memberatkan karena agama itu mudah. Nah intinya bahwa yang dimaksud dengan makna ammata adzabil qabri minhu, secara umum azab kubur itu sebabnya adalah tidak bersuci dari buang air atau tidak bertabir dari buang air. Ini bukan secara umum semua manusia, tapi yang dimaksud orang Islam yang perhatian dengan kekufuran dan kesyirikan supaya tidak terjerumus, ibadah-ibadah besar, sholat, puasa, zakat itu dijaga, tapi masih kena azab kubur. Apa sebabnya? Sebabnya adalah yang paling banyak karena urusan buang air kecil.